Saya harus menjadi apa yang mereka inginkan. Entah itu pengalaman baik, pengalaman yang menurut kita buruk. Menjadi kegagalan yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. My story, Your story, Our story. titik terendah dalam hidup. Everybody has their own struggle. Hidup, kalau nggak ada masalah, namanya bukan hidup. Betul nggak? Nah, kadang masalah-masalah itulah yang ngebawa kita jatuh ke dalam lubang yang gelap sekali. Ke dalam titik terendah kita. Di posisi itu, kadang saya dan teman-teman saya ini merasakannya di tahun-tahun tertentu. Saya tidak tahu apakah kalian yang menonton ini merasakannya, tapi yang sudah saya pastikan, saya dan kedua teman saya, kami sudah merasakannya. 2021 merupakan tahun terberat untuk saya. Singkatnya, di tahun 2021 tersebut, saya mengalami krisis jati diri. Ditambah, di tahun itu, saya mendapat tekanan dari segala pihak yang mengatakan saya harus menjadi apa yang mereka inginkan. Lalu, saya juga harus kehilangan papa dan nenek saya di tahun yang bersamaan. Kadang, saya berpikir, kenapa harus saya yang merasakannya? Apakah saya harus menyerah? Bagaimana saya bisa menghadapinya? Namun, keberadaan saya di sini menjadi bukti bahwa saya dapat melewatinya dengan baik. Apa aja sih yang saya lakukan untuk melewati titik terendah dalam hidup saya? Yang pertama, saya harus berdamai dengan keadaan. Saat itu, saya mencoba menerima bahwa hal itu sudah terjadi dan saya tidak mempunyai cara lain untuk mengembalikannya seperti semula. Lalu saya juga mengupgrade banyak kemampuan saya melakukan hal yang saya suka, dan saya juga mencoba hal-hal baru. Saya juga lebih sering menghabiskan waktu dengan keluarga dan teman saya. Tapi ada satu hal yang saya ingin tekankan kepada kalian. Ketika kalian ada di titik tersebut, jangan pernah menghalalkan segala cara untuk membuat hati kalian bahagia. Know your limits. Jangan sampai Anda menyelesaikan masalah dengan menambah masalah baru. Pengalaman adalah guru terbaik. Kita, manusia, mau gak mau pasti bakal ngelewati banyak pengalaman. Entah itu pengalaman baik, pengalaman yang menurut kita buruk. Tapi pasti bakal ada banyak hikmah di baliknya. Tergantung gimana kita ngelihat sisi positif dari semua itu. Pun pengalaman buruk sekalipun pasti ada hikmahnya. Sejauh menjalani hidup, saya sudah pernah merasakan titik terendah di hidup saya. Juni-Juli 2021 merupakan titik terberat di mana 2 bulan itu saya tidak bisa melakukan hal normal yang bisa dilakukan oleh teman-teman saya. Pada saat itu, saya mempertanyakan kualitas diri saya. Menjadi bebek di antara kumpulan angsa is my biggest insecurity. Terlebih, banyak tekanan dari orang-orang lain yang membuat pikiran saya semakin keruh. 2 bulan bukanlah waktu yang cepat jika nggak ngelakuin aktivitas apapun. Tapi hidup harus terus berjalan. Hal yang saya lakukan untuk keluar dari titik terendah ini adalah melihat dari kacamata orang lain. Sedih merupakan privilege. Semua adalah privilege. Memiliki teman yang suportif, keluarga yang bisa menerima apa yang akan kita lakukan ke depannya, itu adalah privilege. Kenapa sedih bisa dibilang privilege? Karena nggak semua orang bisa ngerasain sedih seperti kita. Memaafkan dan menerima diri sendiri memang bukan hal yang mudah, tapi kita butuh itu untuk menjalani hidup yang lebih sehat lagi ke depannya. Di agama saya, ada ayat yang artinya, sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Dan hal itu benar adanya. Tuhan pasti bersama orang-orang yang mau berusaha dan menerima kenyataan. Gagal. Iya, gagal. Saya yakin kita semua pernah mengalaminya, paling tidak 1 kali dalam hidup. Hal paling gak enak yang pernah saya alami yang membawa saya ke titik terendah dalam hidup. Semua terjadi karena kegagalan saya tidak terima di PTN pada tahun 2020. Harus merasakan kegagalan terberat dalam hidup di tengah pandemi yang cukup melelahkan. Menjadi kegagalan yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Kondisi di mana saya harus menerima bahwa langkah saya untuk berproses harus tertunda selama 1 tahun. Tangis tak dapat ditahan, tak kalah saya merasa tertinggal dari teman-teman saya. Terdengar berlebihan memang, tapi saya yakin, atau bahkan kita,
itu sulit untuk menerima realita yang terjadi dalam hidup. Berdamai dengan diri sendiri dan menerima kondisi adalah hal yang saya lakukan selama 2 tahun ke belakang. Menjadi solusi dari titik terendah dalam hidup saya, kembali menata tujuan dalam hidup, agar kegagalan serupa tidak terulang kembali yang sebenarnya bisa saya kendalikan. Saya jadi merasa lebih mudah untuk bersyukur atas diri sendiri dan juga bersyukur atas pemberian Tuhan. Dan pada akhirnya, saya jadi lebih mudah untuk mengontrol emosi, mengatur apa yang bisa saya kontrol, dan tidak memedulikan apa yang tidak bisa. Jadi, dari ketiga cerita yang kami bagikan kepada kalian, kami ingin menunjukkan bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat dilewati. Tuhan tidak akan memberikan cobaan yang melampaui batas hambanya. Dan teruntuk kalian yang takut mengalami kegagalan, tidak apa, karena mencoba lalu gagal lebih baik dibandingkan dengan menyesalkan apa yang belum pernah terjadi sama sekali. Buat kalian yang lagi ada di titik ini, mungkin kalian bakal mikir bakal nyerah. Tapi jangan sampai mikir kayak gitu, karena setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Sekian dari kami. Terima kasih. When life gets you down, you know what you gotta do? I don't want to know what you got to do. Just keep swimming, just keep swimming, just keep swimming, swimming, swimming.